Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi bersama Bu Komang pada pembelajaran matematika. Nah, materi pada hari ini adalah perbandingan. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Bu Guru mau bertanya, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, mari kita berdoa dulu terlebih dahulu sebelum pembelajaran kita mulai. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat menuliskan bentuk perbandingan. Yang kedua, siswa dapat menentukan perhitungan dengan perbandingan. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak, mari perhatikan tayangan berikut ini. Anak-anak, apa itu perbandingan? Perbandingan adalah suatu pernyataan yang menghubungkan bagian dengan seluruh bagian yang ada. Misalnya, cara menuliskan perbandingan. 3 berbanding 4 dibaca 3 berbanding 4. Nah, ini tanda yang di sini itu dibaca berbanding. Nah, bagaimana bentuk penulisan dalam bentuk pecahan? Dalam bentuk pecahan dapat ditulis 3/4. Nah, 3 ini sebagai pembilang, 4 sebagai penyebut. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikutnya. Contoh, ya, contohnya ada segitiga, ada 3 segitiga berbanding, ada gambar segi 4. Nah, di sini gambar segitiga ada 3 berbanding 4. Baik anak-anak, kita langsung saja ke contoh soal. Kelereng A berbanding kelereng B, 3 berbanding 2. Jika kelereng A adalah 9 butir, berapakah kelereng B? Di sini anak-anak dapat perhatikan bahwa kelereng A itu adalah yang miliknya adalah 3. Kelereng B itu perbandingannya adalah 2. Yang diketahui jika kelereng A itu 9 butir, berapakah kelereng B? Nah, yang dicari adalah kelereng B. Caranya, nah, kita jawab kelereng B. Kelereng B sama dengan, nah, nanti ada seperti ini ya anak-anak. Nah, sebagai pembilang itu adalah yang pakai adalah perbandingan yang dia miliki, juga perbandingan yang dia miliki kali banyaknya nanti. Nah, yang dicari karena B, nah, berapa perbandingan B? Perbandingan B adalah 2. Sedangkan yang diketahui di sini adalah perbandingannya A itu adalah 3. Yang diketahui kali banyaknya itu adalah 9, maka hasilnya, nah, kita dapat seperti ini mengerjakannya. Kita sama-sama bagi 3. 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 adalah 3. Jadi 2 kali 3 adalah 6 butir. Jadi kelereng B adalah 6 butir. Nah, sampai di sana apakah sudah paham anak-anak? Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang jumlah perbandingan. Nah, jumlah perbandingan di sini yang dimaksud dengan jumlah perbandingan dan bagaimana cara mencarinya, yaitu dengan cara menghitung jumlah perbandingan di mana kedua perbandingan dijumlahkan. Hasil dari penjumlahannya itu
sebagai penyebut atau diletakkan pada penyebut. Contohnya, uang Tina berbanding uang Budi adalah 3 berbanding 4. Jumlah uang mereka adalah Rp35.000. Itulah masing-masing uang mereka. Nah, Nana perhatikan dulu soalnya, baca baik-baik, pahami. Nah, baru kemudian anak-anak menjawabnya. Cara menjawabnya, nah, jawab. Nana buat pertama, uang Tina berbanding uang Budi. Tuh, berapa perbandingan uang Tina? Uang Tina adalah 3, sedangkan uang Budi perbandingannya adalah 4. Nah, di sini sudah mendapatkan perbandingan masing-masing. Tina adalah 3, Budi 4. Nah, karena dikatakan di sini dalam soal adalah jumlah uang mereka, maka kita pertama adalah jumlahkan. Caranya mencarinya itu jumlahkan 3 tambah 4. Itu berapa, Nana? 7. Jadi 7 ini adalah nanti sebagai penyebut. Sebagai penyebut dari kedua-duanya itu. Nah, sekarang barulah kita menghitung masing-masing. Pertama, kita cari adalah uang Tina. Uang Tina sama dengan berapa perbandingan uang Tina? Adalah 3. 3 per. Tadi yang Bu Guru bilang ini adalah penyebutnya yang kedua-duanya ya. Jadi letakkan di sini 7 kali banyaknya uang mereka berapa, Nana? Banyaknya adalah 35. Nah, sekarang baru kita menghitung. Nah, kita akan menyederhanakan. Nah, 35 dengan 7 kita sama-sama bagi 7. 7 bagi 7 adalah 1, sedangkan 35 itu dibagi 7 adalah 5. Jadi di sini masih ada 5.000. 3 kali 5.000 adalah 15.000. Kita sudah mendapatkan uang Tina. Sekarang kita menghitung uang Budi. Uang Budi sama dengan berapa perbandingan uang Budi? 4 per 7 kali 35.000. Nah, sama di sini dibagi 7 bagi 7 1, 35 bagi 7 adalah 5. Jadi yang di sini ada masih 5.000. 4 kali 5.000 adalah 20.000. Nah, untuk membuktikan jumlah uang Tina dan uang Budi itu bagaimana caranya? Caranya adalah melihat hasilnya. Uang Tina 15.000, uang Budi adalah 30.000. Jadi jumlah semuanya itu adalah 35.000. Jadi di sini sudah pas, sudah tepat, uangnya mereka adalah 35.000. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengenai selisih perbandingan. Nah, apa itu selisih perbandingan dan bagaimana cara mencari jika selisihnya diketahui? Nah, caranya yaitu menghitung selisih perbandingan di mana kedua perbandingan dikurangi, hasil dari pengurangannya sebagai penyebut. Nah, di sini selisihnya itu caranya itu dikurangi perbandingannya, bilangan yang besar dikurangi yang kecil. Walaupun nanti bilangan yang besar letaknya ada di belakang. Ya, karena selisih artinya adalah yang besar dikurangi yang kecil. Nah, sekarang kita lanjut dengan contohnya. Umur ayah berbanding umur ibu 5/3. Di sini 5/3. 5/3 itu artinya sama dengan 5 berbanding 3.
5 adalah miliknya ayah dan 3 miliknya ibu. Selisih umur mereka adalah 20 tahun. Hitunglah umur mereka masing-masing. Nah, seperti tadi caranya, yaitu jumlah perbandingan. Sekarang kita selisih perbandingan. Umur ayah berbanding umur ibu. 5 berbanding 3. Nah, karena selisih diketahui, maka kita kurangi perbandingannya. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. 2-nya ini sebagai penyebut. Nah, sebagai penyebut. Kemudian kita hitung masing-masing. Umur ayah sama dengan berapa perbandingan umur ayah? 5. Letakkan pada pembilang per. Penyebutnya adalah 2 tadi, hasil pengurangan. Kali berapa banyak selisih umur mereka? Adalah 20. Nah, sekarang kita bagi bersama-sama. 2 bagi 2, 1. 20 bagi 2 adalah 10. Jadi 5 kali 10, 50 tahun. Selanjutnya kita hitung umur ibu. Umur ibu, perbandingan ibu 3 per hasil pengurangannya sebagai penyebut itu adalah 2 kali banyaknya atau selisihnya umur mereka 20. Nah, kita lagi sama-sama bagi 10. 3 kali 10 adalah 30 tahun. Untuk membuktikan selisih umur mereka 20 tahun, caranya yaitu umur ayah dikurangi umur ibu. 50 dikurangi 30 adalah 20. Jadi itu hasilnya sudah selisihnya 20. Jadi di sini perhitungannya kita adalah sudah benar. Nah, jadi umur ayah adalah 50 tahun, umur ibu adalah 30 tahun. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Baiklah, anak, selanjutnya kita akan belajar tentang 3 perbandingan. Di sini kita akan mencari 3 perbandingan, sedangkan yang diketahui itu adalah nanti ada 4 perbandingannya. Nah, kita langsung ke contoh. A berbanding B, 2 berbanding 3. B berbanding C, 2 berbanding 5. Caranya, nah, A berbanding B. A berbanding B, ya. Kemudian kita cari dulu B berbanding C. Letakkan di tengah-tengah, luruskan dengan B. B berbanding C. Kemudian cari perbandingannya dia. A berbanding B. A-nya adalah 2 berbanding B-nya adalah 3. Kemudian cari C-nya ya, nah, B dan C-nya ini. Nah, B-nya miliknya itu adalah 2, C-nya adalah 5. Kemudian kita kasih kotak, Nana. Nah, beri kotak. Nah, kemudian barulah kita mencarinya di sini. Nah, di sini 2 berbanding 3, 2 berbanding 5. Yang guru kotak ini itu adalah cari KPK. Nah, cari KPK ya. KPK dari 3 dan 2 itu adalah 6. Nah, 6. Terus sekarang kita sudah dapat 1. Ini perbandingan B. Kita sekarang mencari perbandingan A. Kalau dia di sini, nah, 3 dikali berapa sama dengan 6? Kalau dia 3-nya dikali 2, di sini dikali 2, maka yang di sini adalah dikali 2. Nah, ini temennya ini kalau dikali 2 dia kali 2. 2 kali 2 4. Nah, sekarang
sekarang cari yang di sini. Ini 2 dijadikan 6 adalah dikali 3. Nah, karena 2 dikali 3 maka 5 dikali 3. 5 kali 3 adalah 15. Jadi perbandingannya adalah ini miliknya A, ini milik B, milik C. Nah, jadi A berbanding B berbanding C. 4 berbanding 6 berbanding 15. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal ya, Nak. Ya, selanjutnya kita ke contoh soal ya. Nah, kelereng A berbanding kelereng B. 2 berbanding 3. Kelereng B berbanding kelereng C. 1 berbanding 2. Jumlah kelereng mereka 22 butir. Hitunglah kelereng mereka masing-masing. Nah, kita akan menjawabnya. Nah, seperti tadi ya, Nak. Kelereng A berbanding kelereng B sama dengan A sama dengan 2 berbanding 3. Kelereng B berbanding kelereng C sama dengan, letakkan di sini anak, 1 berbanding 2. Nah, kemudian yang di tengah kita beri kotak. Nanti di sini adalah A, ini B, sini C. Nah, sekarang bagaimana caranya? Masih ingat? Caranya adalah mencari KPK dari 3 dan 1. KPK dari 3 dan 1 berapa, Nana? 3. Nah, sekarang kita mencari untuk yang A. Kalau 3 ini dikali 1, maka 2 juga dikali 1. 2 kali 1 adalah 2. Sekarang yang ini, 1 dikali berapa sama dengan 3 adalah 3. Maka 2-nya juga dikali 3. 2 kali 3 adalah 6. Jadi perbandingan yang kita peroleh adalah A-nya berbanding B berbanding C. Jadi A itu 2, B-nya 3, C adalah 6. Kemudian kita menghitung masing-masing A, B, dan C. Nah, kelereng A. Kelereng A, A-nya berapa, Nana? 2. Nah, begini kan? Nah, untuk mencari penyebutnya, masih ingat anak-anak penjumlahan, perbandingan? Caranya yaitu di mana perbandingannya itu dijumlahkan, anak-anak. Yang di sini dijumlahkan 2 tambah 3 tambah 6 sama dengan 11. Nah, ini sebagai penyebut. Letakkan di sini. Kali banyaknya. Berapa kali banyak yang diketahuinya? Ketiganya adalah 22. Jadi kita sama-sama bagi dulu. 11 bagi 11. Nah, 1, 22 dibagi 11, 2, 2 kali 2, 4 butir. Sekarang kita mencari kelereng B. Sama seperti caranya mencari kelereng A ya, Nana. Ya, berapa perbandingan kelereng B? Adalah 3 per 11 kali 22 sama dengan, kita coret 1, 2, 3 kali 2, 6 butir. Sekarang kita mencari kelereng C. Kelereng C, kelereng C adalah perbandingnya 6. 6 per 11 kali 22. Kita bagi, sini dapat 2, 6 kali 2 adalah 12 butir. Nah, untuk mengeceknya atau membuktikan bahwa perbandingannya jumlahnya itu, jumlah kelereng mereka bertiga itu adalah 22 butir. Caranya yaitu dari sini kelereng A-nya 4, kelereng B-nya 6, kelereng C 12. Kita jumlahkan. Apakah mau 22, Nana? Mau 22. Jadi jawabannya inilah yang benar. Nah, bagaimana, Nana? Sudah mengerti? Sekian pembelajaran kita hari ini. Bu Guru mau bertanya,
bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pelajaran matematika tentang perbandingan tadi? Semoga menyenangkan ya. Nah, anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita akan membuat kesimpulan. Adapun kesimpulan tentang materi perbandingan hari ini, anak-anak, pertama harus menyenangi dulu matematika. Yang kedua, anak-anak harus rajin banyak latihan tentang soal-soal perbandingan. Yang ketiga, anak-anak, itu adalah banyak atau sering membaca buku tentang perbandingan. Yang terakhir adalah anak, sering-seringlah memutar video tentang pembelajaran khususnya perbandingan. Nah, sampai di sini dulu anak-anak. Nah, sampai jumpa.